Dan untuk membahas lebih dalam mengenai ORI 030 ini sudah terhubung secara virtual Bapak Chandra A.S. Wibowo selaku analis keuangan negara ahli media Direktorat Sun Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak Vini. Iya, Pak Chandra, kita tahu. Pemirsa PTV. Iya, Pak Chandra, kita tahu bahwa sepanjang paruh pertama tahun 2026 ini kondisi pasar keuangan dan pergerakan suku bunga acuan domestik maupun global masih cukup dinamis ya Pak. Di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang ini, bagaimana pemerintah melihat potensi demand atas instrumen SBN retail, Pak Chandra? Baik, kita memang benar sekali Mbak Vini ya. Kita menyadari bahwa di paruh pertama tahun 2026 ini volatilitas dan juga dinamika di pasar keuangan baik domestik dan global itu sangat tinggi. Mulai dari tensi geopolitik di beberapa kawasan, kemudian juga dampak ikutannya pada pergerakan suku bunga serta kenaikan harga minyak yang memicu kenaikan harga di berbagai komoditas ini membuat volatilitas atau ketidakpastian di masyarakat semakin tinggi, khususnya bagi para investor. Nah, disinilah instrumen keuangan yang menawarkan kepastian dan juga keamanan, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif menjadi semakin relevan. Ya. Contohnya adalah SBN Retail seperti ORI 030 ini. Nah, di tengah kondisi yang seperti ini, kami optimis, Mbak Vini, bahwa demand atau permintaan masyarakat investor terhadap SBN Retail seri ORI 030 ini akan tinggi. Sebagai bukti, Mbak Vini, masa penawaran ORI 30 ini dimulai kemarin, tanggal 6 Juli, nanti berakhir tanggal 30 Juli 2026. Dan per kemarin sore, order dari masyarakat itu sudah lebih dari 1,2 triliun rupiah untuk hari pertama saja. Nah, sehingga dengan data ini kami optimis bahwa demand terhadap produk SBN Retail ORI 30 ini dari masyarakat semakin tinggi karena kepastian terhadap imbal hasil dan juga tingkat kupon yang menarik bagi masyarakat akan menjadi jangkar yang stabil bagi portofolio investasi masyarakat gitu. Baik, dengan kondisi saat ini yang memang penuh dengan volatilitas begitu ya, para masyarakat juga sangat antusias. Bahkan tadi Anda katakan bahwa lebih dari 1,2 triliun begitu ya pada perdagangan sampai dengan kemarin sore, ini sudah ada sebegitu banyak begitu ya. Dan dengan adanya tren positif pada porsi kepemilikan investor individu ini, Pak Chandra, bagaimana pemerintah melihat fenomena pergeseran ini? Apakah ini menandakan bahwa masyarakat kita ini sudah mulai bergeser dari sekedar saving society menjadi investment society, Pak Chandra? Ya, ini fenomena yang menarik dan juga menyenangkan sebenarnya bagi kita semua ya Mbak Vini. Kami menyambut baik tren positif kepemilikan investor individu terhadap surat berharga negara. Sebagai contoh atau acuan data, di akhir tahun 2020 yang lalu, kepemilikan investor individu terhadap surat berharga negara itu baru sekitar 3,5%. Nah, saat ini di tahun 2026 ini sudah mencapai angka 8% kepemilikan investor individu terhadap total outstanding surat berharga negara. Jadi ini merupakan salah satu sinyal yang kuat bahwa literasi dan juga kesadaran masyarakat untuk berinvestasi itu semakin tinggi. Kalau dulu di zaman kita, mungkin waktu kecil ya Mbak Vini, kita selalu diajarkan menabung. Nah sekarang generasi muda saat ini, generasi Z, generasi Alpha, itu mulai sejak dini itu mereka sudah memiliki mindset untuk berinvestasi. Apalagi saat ini sudah tersedia berbagai instrumen investasi yang terjangkau. Kalau dulu kita berinvestasi itu kan persepsinya harus punya dana yang besar. Tetapi saat ini tersedia berbagai instrumen investasi yang dengan dana ya terbatas begitu sudah bisa mulai berinvestasi. Salah satu contohnya adalah ORI 030 ini. Dengan minimum 1 juta rupiah masyarakat sudah bisa berinvestasi.
Baik. Nah, menarik sekali Pak Chandra tadi menyebutkan bahwa kalau misalnya Gen Z mungkin sudah melek begitu ya untuk bisa berinvestasi dengan SBR ini atau ORI ini. Nah, kalau untuk Gen Alpha sendiri apakah ada yang tercatat begitu Pak Chandra yang berinvestasi ke ORI ini, Pak? Kalau untuk Gen Alpha mungkin belum ya Mbak Vini, karena memang Hmm, salah satu syarat untuk membeli SBN Retail ini harus memiliki KTP, oke. begitu. Karena kan Baik. kalau Gen Alpha sepertinya belum ada yang punya KTP ya. Mhm, mhm. Tapi mungkin sudah dibekali nanti ya dari orang tua mereka untuk bisa nanti ketika sudah ada ORI mungkin di hari berikutnya di waktu mendatang bisa berinvestasi kepada ORI ini. Nah, saat ini kan pemerintah sedang menawarkan ORI 030 ya Pak Chandra. Kalau untuk strukturnya sendiri bagaimana Pak? Apa yang baru dari ORI 030 ini? Baik, secara umum ORI 030 ini strukturnya sama seperti seri-seri ORI sebelumnya. ORI atau obligasi negara retail adalah surat berharga negara retail yang dapat diperdagangkan atau tradable, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian ORI menawarkan kupon yang tetap, Mbak Vini. Nah, untuk ORI 030 ini ditawarkan dalam dua tenor, yaitu tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Untuk ORI 030 tenor 3 tahun ditawarkan dengan tingkat kupon 6,9 tahun per 6 tahun per tahun. Untuk minimum pemesanannya, ORI dapat dibeli dengan minimum 1 juta rupiah. Ya. Untuk ORI 030 T3, maksimum pembelian per investor adalah 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk ORI 030 T6, maksimum pembeliannya per investor adalah 10 miliar rupiah. Nah, yang membedakan seri ORI 030 dengan ORI-ORI yang sebelumnya adalah bahwa di transis untuk ORI 30 T6, pemerintah menerbitkan atau melabeli ini sebagai ORI SDGs Bond. Ya. Artinya, ini merupakan seri obligasi negara retail yang mana use of proceed atau hasil dari penerbitan ini nanti dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek dan program dalam rangka pencapaian target SDGs atau Sustainable Development Goals begitu. Baik. Nah, Pak, apa sebetulnya pertimbangan pemerintah di balik penyediaan dua pilihan tenor SBN retail ini dalam beberapa kali penerbitan terakhir? Apakah akan selalu seperti ini begitu ya dengan tenor 3 dan 6 tahun atau akan berubah lagi, Pak Chandra? Baik, latar belakang mengapa kami menawarkan SBN retail dalam dua tenor adalah untuk merespons kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi. Kita tahu Mbak Vini bahwa masyarakat itu kan tujuan berinvestasinya bermacam-macam. Ada yang untuk membiayai kebutuhan jangka menengah atau juga jangka panjang begitu. Dan pemerintah melihat ini sebagai salah satu peluang untuk menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misal untuk yang 3 tahun relevan untuk investor yang ingin menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya, atau untuk yang 6 tahun misalnya untuk kebutuhan yang lebih panjang, misalnya untuk uang muka membeli rumah dan lain sebagainya begitu ya. Nah, pertanyaan Mbak Vini, apakah ini akan selalu begitu? Artinya ditawarkan dalam dua tenor, dua tenor. Kami akan selalu mengevaluasi Mbak Vini dinamika pasar dan juga appetite dari para investor dalam setiap penerbitan. Jika memang ORI atau SBN retail yang ditawarkan dalam dua transis ini tetap mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, maka kami akan terus mempertahankan dan juga tentunya dengan memperhatikan profil risiko dan juga kondisi keuangan dari pemerintah sendiri begitu. Baik. Baik Pak Chandra, kita akan tahan dulu dialognya karena kita harus jeda terlebih dahulu.
Anda kembali menyaksikan Investor Market Today dan kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Chandra S. Wibowo selaku analis keuangan negara ahli Badia Direktorat Sun Kementerian Keuangan. Ya Pak Chandra, tadi disampaikan bahwa ada satu poin penting yang membedakan ORI 030 ini, di mana khusus untuk tenor 6 tahun dikategorikan sebagai SDG Bond Retail. Mungkin bisa jelaskan Pak Chandra secara konkret kepada publik apa itu SDG dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana dari ORI 030 T6 ini agar benar-benar salurkan ke proyek pembangunan yang memenuhi kriteria SDG. Baik, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan komitmen global yang disepakati oleh seluruh negara di dunia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan SDGs ini, Mbak Vini dan pemirsa BTV sekalian, selaras dengan tujuan pembangunan nasional kita. Ya. Artinya di sana ada pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pembangunan berwawasan lingkungan, serta untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Artinya SDGs juga selaras dengan tujuan pembangunan negara kita. Nah, terkait dengan pengkategorian ORI 030 T6 ini menjadi SDGs Bonds Retail, ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat untuk berinvestasi dengan semangat berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs. Jadi pesannya adalah kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa SDGs adalah everybody business, bukan hanya urusan negara saja, tetapi seluruh warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pencapaian target SDGs di tahun 2030 nanti melalui investasi pada ORI 030. Nah, hasil dari penerbitan ORI 030 T6 nanti akan digunakan dan juga dialokasikan dalam berbagai proyek dan juga program pemerintah dalam pencapaian target SDGs. Tentu saja dalam pengalokasian program dan proyek ini kami berhati-hati dan juga tetap transparan, Mbak Vini dan pemirsa sekalian, karena kami sendiri memiliki framework gitu ya, Government Security Sustainability Government Securities Framework, dan dalam framework ini sudah diatur mengenai tata cara penyaluran serta kriteria belanja atau proyek yang dapat didanai dari ORI SDGs ini. Baik. Begitu. Baik, Pak Chandra, ada yang menarik juga dari tagline ORI 030 kali ini, yaitu pilihan berharga untuk esok yang penuh makna. Nah, pesan ini terasa sangat humanis ya. Bagaimana pemerintah, khususnya Kemenkyu, ini memposisikan ORI 030 ini bukan hanya sekedar sebagai produk keuangan negara, tapi juga sebagai instrumen yang tepat bagi masyarakat dalam menata kemandirian finansial dan juga mewujudkan masa depan mereka yang lebih terencana, Pak. Baik, tagline dari ORI 030 kali ini adalah pilihan berharga untuk esok yang penuh makna. Kami berusaha, Mbak Vini, untuk mendekatkan persepsi masyarakat terhadap instrumen investasi dengan tujuan jangka panjang. Karena kita semua pasti ingin masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih bermakna. Nah, kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat melalui tagline ini bahwa ORI 030 bukan hanya sekedar instrumen keuangan untuk pembiayaan pembangunan nasional, tetapi juga sekaligus ORI 030 ini merupakan instrumen investasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat di masa yang akan datang. Dalam arti kita ingin memberikan berkontribusi dalam pencapaian hari depan yang penuh makna bagi masyarakat semua gitu. Iya. Baik, bisa berinvestasi dengan tenang begitu ya, Pak. Benar sekali, Mbak Vini. Nah, sebagai penutup juga masa penawaran ORI 030 ini telah dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Juli 2026 dengan batas minimal pemesanan yang sangat terjangkau, yaitu 1 juta saja. Nah, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar tidak melewatkan momentum investasi ini, Pak Chandra?
Baik, pesan saya mungkin satu ya Mbak Vini, jangan tunda lagi begitu. Karena Ori 030 ini menawarkan tingkat kupon yang sangat menarik di kondisi seperti saat ini. Ya. Sekali lagi untuk Ori 030 T3, tingkat kuponnya adalah 6,9% dan Ori 030 T6, tingkat kuponnya adalah 7% per tahun. Kemudian Ori 030 merupakan instrumen investasi yang sepenuhnya aman karena dijamin oleh undang-undang. Ya. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi begitu. Dan kemudian sekali lagi karena tingkat kuponnya sangat menarik, di hari pertama saja sudah dipesan sebanyak lebih dari 1,2 triliun rupiah, Ya. maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan pemesanan Ori 030 ini melalui seluruh mitra distribusi kami. Kami memiliki 29 mitra distribusi, Mbak Vini, Ya. dan investasi lebih lanjut mengenai Ori 030 ini, masyarakat dapat peroleh dengan mengakses landing page Ori 030 pada www.kemenq.go.id/Ori, ORI. Jadi sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk segera memesan Ori karena target kami 20 triliun dan hari pertama saja itu sudah lebih dari 1,2 triliun. Ini animo masyarakat sungguh luar biasa, Mbak ini. Baik, dengan hanya mulai dari 1 juta saja bisa mengamankan kupon yang kompetitif begitu ya bunganya, Pak Chandra. Benar. Baik, terima kasih Bapak Chandra A.S. Wibowo, analis keuangan negara ahli Media Direktorat Sun Kementerian Keuangan, telah berbagi insight pada pagi ini Pak. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Anda. Amin, terima kasih Mbak Vini.